rekan-rekan sekalian, bahwa pengungkapan kasus ini diawali dengan adanya informasi ataupun koordinasi kami dengan Polres Bekasi Kota bahwa terjadi penembakan terhadap seseorang yang terjadi di komplek atau Jalan Titian Murni, Bekasi. Kemudian kami membentuk tim gabungan dan di awal melakukan beberapa penangkapan dan penyitaan barang bukti. Kemudian kasus dilimpahkan ke Polda Metro Jaya dan kami adakan penyelidikan dan penyidikan secara berkesinambungan. Oleh karena rekan-rekan sekalian, sampai dengan saat ini kami sudah menetapkan 11 orang tersangka, di mana 9 diantaranya saat ini sudah dilakukan penahanan di rutan Polda Metro Jaya. Kemudian hasil pemeriksaan kami ataupun penyidikan kami bahwa kasus ini sebenarnya bermotif konflik antar beberapa kelompok yang sumbernya bukan di Jakarta, yang terjadi pada bulan September 2023 di Maluku Utara. Jadi ini adalah motifnya balas dendam. Kemudian pada hari kejadian muncul niat dari salah satu kelompok, khususnya yang menjadi korban saat itu, untuk melakukan penyerangan ke daerah atau Jalan Titian Murni, dan kemudian 6 orang melakukan penyerangan. Namun sebelumnya rekan-rekan sekalian, bahwa ternyata salah satu kelompok memberitahu daripada kelompok yang ada di Kapling Titian Murni ini bahwa akan terjadi penyerangan, sehingga saat itu dari kelompok yang ada di Titian Murni Bekasi persiapan untuk melakukan perlawanan. Oleh karena rekan-rekan sekalian, pada saat itu hasil pemeriksaan kami memang mereka bersepakat akan turun, salah satunya ini korban atas nama Gaspar, dengan mengeluarkan atau membawa senjata tajam ataupun parang, senjata panjang ya, senjata tajam. Nah, dalam faktanya pada saat turun dari kendaraan mengantungan senjata tajam, dilakukan penembakan oleh tersangka Felix dari kelompok yang berseberangan. Sekali tidak kena, ini buktinya kena mobil ya. Kemudian ditembak 2 kali, terkena ke pelipis. Setelah saat itu, kemudian dari kelompok penyerang ini menyelamatkan korban, kemudian melarikan diri, termasuk yang melakukan perlawanan. Kami memperoleh alat bukti dari hasil digital forensik CCTV pada saat penyerangan itu berlangsung. Dan oleh karenanya, sebagaimana kami sampaikan tadi, masih ada 2 DPO yang akan terus kami kejar dan kami himbau untuk menyerahkan diri. Apabila tidak, akan kami tindak tegas. Kemudian yang kedua, masih ada daftar pencarian barang yang kami cari terkait dengan penyerangan ini, di mana hasil digital forensik itu ada beberapa senjata tajam yang sampai sekarang belum kami peroleh. Selanjutnya juga kami sedang menunggu hasil dari laboratorium forensik proyektil yang ada di tubuh korban, apakah ini spesifik peluru yang keluar dari senjata yang kami sita. Karena ini kan sangat mematikan, kami meninggal dunia. Apakah ini memiliki alur dan sebagainya akan kami cocokkan. Namun rekan-rekan sekalian, kami temukan fakta baru dan kami akan dalami rekan-rekan sekalian, bahwa sebelum terjadi penyerangan, terjadi komunikasi antara kelompok penyerang dengan John K. Ini kita HP sudah kita sita, baru dari sen kita sita, ini kita temukan jejak digitalnya dan kami akan konfirmasi
karenanya rekan-rekan sekalian, di sini kita tidak boleh menganggap bahwa kasus ini kasus yang biasa, tetapi merupakan kasus yang perlu menjadi perhatian karena memang berulang kali terjadi kelompok ini melakukan keributan dan sangat meresahkan masyarakat. Bagaimana ketahui, kita pernah terjadi di Green Lake, Jakarta Barat, kemudian beberapa waktu yang lalu terjadi di Holy Wing, rekan-rekan sekalian, dan sekarang mengakibatkan hilangnya nyawa dari salah satu orang, diakibatkan terjadinya penembakan. Tentu saja itu sangat meresahkan masyarakat. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian,